Baik, hari ini kita akan membahas tentang perhitungan dosis ya. Setelah kemarin kalian mendapatkan materi-materi untuk persiapan untuk materi hari ini. Kemarin kalian sudah belajar tentang perhitungan konsentrasi, kemudian jenis-jenis berat, satuan-satuan berat, satuan-satuan volume ya. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi, lebih menjurus ke farmasian, yaitu untuk perhitungan dosis. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita akan lihat dulu sebenarnya dosis itu apa sih. Mungkin kalian juga sudah sering ya mendengar kata-kata dosis gitu setiap membeli obat atau membaca di kemasan obat, itu ada beberapa yang memang menyertakan dosisnya. Nah, sekarang kita lihat pengertian dosis sendiri itu apa. Dosis adalah jumlah kuantitatif yang diberikan atau diminum oleh pasien untuk menghasilkan efek pengobatan yang diinginkan. Jadi di sini ketika kita bicara tentang dosis, itu yang harus diingat, kata kuncinya adalah jumlah yang diberikan dan efek yang diharapkan gitu. Jadi yang dikatakan dosis itu jika obat yang diminum atau digunakan itu bisa menghasilkan efek pengobatan yang memang diinginkan. Jika misalnya jumlah obat ini kurang dan akhirnya tidak menimbulkan efek yang diharapkan, itu artinya bukan dosis ya. Nah, untuk jenis-jenis atau istilah-istilah dalam kefarmasian khusus untuk dosis itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan dosis tunggal. Sesuai dengan namanya, dosis tunggal berarti jumlah obat yang diminum per satu waktu. Jadi dengan kata lain, satu kali kita minum obat, berapa jumlahnya, itulah dosis tunggalnya. Satuannya apa untuk dosis tunggal? Tergantung, bisa miligram, bisa mililiter, tergantung juga dari bentuk sediaan obatnya ya. Istilah yang berikutnya, ini ada istilah dosis per hari atau kadang disebut juga dosis total. Ini artinya adalah jumlah yang diminum dalam sekali terapi. Jika terapinya dalam waktu sehari, bisa juga disebut sebagai dosis per hari. Tetapi jika terapinya itu misal 1 minggu gitu, bisa juga disebut sebagai dosis total gitu ya. Jadi dosis per hari atau dosis total. Istilah berikutnya ada istilah dosis terbagi. Dosis terbagi ini adalah suatu kondisi di mana jika obat diberikan dalam satu hari itu dibagi menjadi beberapa kali pemberian. Dan yang berikutnya ini ada istilah regimen dosis. Regimen dosis atau kita sering kenal juga dengan cara pakai. Ini adalah jadwal penggunaan obat atau cara penggunaan obat. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya 3 kali 1 tablet selama 3 hari. Nah, itulah yang disebut dengan regimen dosis ya. Kita lihat contohnya untuk istilah-istilah tadi supaya lebih terbayang gitu di dalam bentuk soal itu akan seperti apa. Ini, seorang pasien menerima obat dari apotik untuk sakit kepala yang dialaminya. Obat tersebut dapat diminum 3 kali 1 tablet dengan kandungan obat per tablet adalah 500 mg. Tentukan dosis tunggal, dosis per hari, regimen dosis, dan apakah obat ini termasuk dosis terbagi atau bukan. Ya, di sini kita akan coba mengaplikasikan istilah-istilah yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya dengan aplikasinya di soal ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, dosis tunggal. Dosis tunggal tadi pengertiannya adalah dosis yang diberikan untuk sekali pemberian. Ya, itu adalah dosis tunggal. Jadi kalau di kasus ini, di sini kita lihat obat tersebut dapat diminum 3 kali 1 tablet. Artinya dalam 1 kali pemakaian, si obat yang harus diminumnya itu adalah 1 tablet. Berarti dosis tunggalnya berapa? Ya 1 tablet. Tiap tablet ini dikatakan di sini mengandung obat 500 mg. Artinya dosis tunggal untuk kasus ini adalah 500 mg. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dosis per hari. Dosis per harinya berapa? Kita bisa tahu, kembali lagi ke soalnya. Di sini disebutkan 3 kali sehari 1 tablet. Berarti
3 kali 500 mg. Artinya dosis perharinya adalah 1500 mg. Regimen dosisnya berapa? Regimen dosisnya 3 kali 1 tablet. Karena di sini tidak disebutkan berapa untuk berapa harinya, ya tinggal disebutkan saja 3 kali 1 tablet. Dan apakah ini obat termasuk dosis terbagi atau bukan? Jelas, karena dalam satu hari penggunaannya lebih dari 1 kali, artinya dia termasuk ke dalam dosis terbagi. Ya, ini contohnya. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Pasien anak diberikan amoksisilin oleh dokter untuk mengobati radang tenggorokannya. Obat harus diberikan 3 kali sehari, 1 sendok makan selama 3 hari. Dalam 1 sendok makan mengandung 250 mg amoksisilin. Tentukan dosis tunggal, dosis per hari, regimen dosis, dan apakah obat ini termasuk dosis terbagi atau bukan. Caranya sama seperti tadi. Di sini dari soalnya kita bisa mendapat bayangan bahwa obat yang diberikan ini bentuknya adalah sirup. Dari mana kita tahu? Karena di sini disebutkan 3 kali sehari 1 sendok makan. Logikanya obat yang diberikan menggunakan sendok makan itu pasti bentuknya adalah cairan ya, atau sirup gitu. Oke, kita tahu itu. Sekarang kita akan lihat dosis tunggalnya berapa. Tadi 3 kali sehari 1 sendok makan. Setiap 1 sendok makan mengandung 250 mg amoksisilin. Artinya dosis tunggalnya adalah 250 mg. Gampang ya. Kemudian berikutnya dosis per hari. Sama seperti tadi caranya. Kita tahu dosis tunggalnya adalah 250 mg. Kita tinggal mencari dalam sehari dia harus minum berapa kali. Dosis per harinya tadi kan sehari 3 kali. Berarti 250 mg dikali 3. 350 mg. Di sini bisa saja ditanyakan dosis total. Kalau kita mau dosis total, bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan dosis total itu adalah jumlah obat yang diberikan selama periode pengobatan. Nah, di sini kita tahu bahwa periode pengobatannya itu adalah 3 hari. Jadi, dosis totalnya kalau kita mau menghitung, ya tinggal si dosis per hari ini kita kalikan dengan 3. Itulah dosis total ya. Untuk regimen dosis, penulisannya seperti apa? 3 kali 1 sendok makan selama 3 hari. Nah, kalau di soalnya disebutkan jumlah harinya, ini harus dituliskan juga di regimen dosisnya. Ya, jangan sampai tidak dituliskan. Dan terakhir, apakah ini termasuk dosis terbagi atau bukan? Jelas ini adalah dosis terbagi. Oke, itu ya, paham ya untuk dosis tunggal, dosis per hari, regimen dosis, dan dosis terbagi. Ini aplikasinya di soal.